Timnas Indonesia U17 memang kalah dari Korea Utara dalam pertandingan lanjutan babak perempat final Piala Asia U17. Tapi mereka sukses lolos ke babak putaran final Piala Dunia U17. Hal ini tetap mendapatkan apresiasi dari fans Jepang. Ini pun membuktikan bahwa kemajuan dari Timnas Indonesia sekarang ini, apalagi untuk tim senior pun berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Ditambah lagi, sekarang ini Timnas Indonesia juga sukses naik di peringkat FIFA berbekal kemenangan di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dengan demikian, membuat mereka sekarang menempati posisi 123 dunia. Seperti inilah komentar fans Jepang. Di Asia Tenggara, satu-satunya negara yang paling bersinar dalam turnamen internasional seperti AFC, mulai dari level senior hingga U17 dan U23, hanyalah Indonesia. Hanya tim U20 saja yang memiliki hasil di bawah itu. Dan saat ini, tim senior berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan diperkirakan akan melaju ke putaran keempat. Di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang berhasil melaju sejauh ini. Kalau bukan soal asosiasinya, aku rasa jika tingkat kedewasaan para supporter meningkat, Indonesia bisa menjadi salah satu tim kuat di Asia di masa depan. Akhir-akhir ini, sepak bola ASEAN semakin kuat ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mari kita semarakan sepak bola Asia bersama-sama. Saya berharap peningkatan sikap dan etika para supporter Indonesia juga bisa berkembang seiring dengan kemajuan tim nasional Indonesia. Ini adalah pencapaian yang sangat besar bagi Indonesia. Jika mampu meraih hasil baik di Piala Dunia dan menarik perhatian Eropa, ada kemungkinan generasi muda bisa langsung belajar di Eropa. Namun, justru karena hal itu, masalah naturalisasi bisa menjadi penghalang di masa depan. Dari skuad tim U17 biasanya hanya 2-4 pemain yang bisa naik hingga ke tim senior. Tapi kalau ada pemain yang bisa menembus tim senior lebih cepat di usia muda atau tampil cemerlang di klub Eropa, maka harapannya tentu akan semakin tinggi. Sebenarnya, Indonesia dari dulu tidak terlalu lemah di level usia muda. Memang, ini pertama kalinya mereka lolos ke Piala Dunia U17 lewat kualifikasi. Tapi sebelumnya mereka pernah tampil juga sebagai tuan rumah. Ya, bagaimanapun juga, selamat atas keberhasilan lolos. Tapi tetap saja, Indonesia memang cukup beruntung ya. Di Piala Dunia U17 bisa saja mereka lolos sebagai juara grup. Karena keberuntungan itu, mungkin mereka tidak akan bertemu dengan negara-negara kuat. Hebat juga ya. Seperti Thailand, Vietnam, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, meskipun kurang beruntung, mereka tetap bisa jadi kuat. Oh begitu, saya sih tidak ingin meniru Indonesia. Jika meniru Indonesia bisa membuat lebih kuat, lebih baik jadi lemah saja. Memang, rasanya kurang seru jika Indonesia tidak menang ya. Benar, Indonesia tidak tampil di Piala Asia U17 sebelumnya, tapi setelah adanya perpanjangan jumlah tempat untuk tim di turnamen, mereka akhirnya bisa lolos. Sepertinya Indonesia memang sedang diberkahi keberuntungan atau bisa dibilang dicintai oleh FIFA. Sepertinya pertumbuhan tim Indonesia ini tidak sama dengan Jepang. Benar, melawan Indonesia bahkan hasil imbang bisa sangat merugikan karena akan menurunkan poin secara signifikan. Memang, laju perkembangan Indonesia begitu cepat, seperti kereta cepat, itu memang lucu ya. Para supporter Indonesia sepertinya percaya bahwa negara mereka adalah pemimpin sepak bola Asia Tenggara, dan itu tentu saja sesuatu yang membanggakan bagi mereka. Betul, setiap negara pasti mengalami kenaikan peringkat, tapi akhirnya akan mencapai titik jenuh. Peringkat di mana titik itu terjadi akan menunjukkan siapa rival utama mereka saat ini. Secara pribadi, saya juga setuju bahwa Indonesia mungkin bisa mencapai peringkat sekitar 100, tapi setelah itu kemungkinan besar akan sulit untuk melangkah lebih jauh tanpa adanya kemajuan yang signifikan. Memang, jika Indonesia bisa mengandalkan pemain asing di posisi kiper, penyerang, gelandang, dan bek, hal itu bisa memberikan kekuatan tambahan. Peringkat 70 FIFA dengan masuk ke 16 besar Piala Asia bukanlah hal yang mustahil. Menarik juga ide untuk membeli pemain muda dari Uzbekistan, Irak, Iran, Palestina, atau Yordania yang memiliki latar belakang Islam. Itu bisa menjadi cara strategis untuk memperkuat tim dan membawa bintang-bintang baru ke Indonesia. Benar juga, naik 4 peringkat ke 123 itu memang keren, tapi masih banyak yang harus dilakukan untuk masuk ke 100 besar, seperti baru mulai main game kan? Mungkin masih tahap awal, dan tentunya banyak investasi atau usaha keras yang diperlukan untuk maju. FIFA peringkat 123 itu bukan lagi level, tapi lebih ke udah terjebak di dalam lubangnya dan nggak bisa keluar. Masih jauh perjalanan buat sampai ke papan atas.
Tidak pernah merasakan sakitnya gagal lolos hanya karena selisih 1 poin atau pahitnya tersingkir di babak playoff, tapi malah mengejar tiket Piala Dunia lewat naturalisasi besar-besaran. Bukankah itu terasa hambar? Rasanya sedih juga melihat nilai keikutsertaan di Piala Dunia semakin menurun seiring bertambahnya slot peserta. Di bulan Juni nanti, sepertinya waktunya untuk menunjukkan realita yang sesungguhnya. Kalau mempertimbangkan poin FIFA, sepertinya masuk akal kalau Jepang menghadapi Australia pertandingan tandang dengan tim lapis kedua dan menurunkan tim utama saat melawan Indonesia di pertandingan kandang. Melawan Indonesia di kandang adalah peluang bagus untuk meraih poin maksimal dengan resiko rendah. Jadi secara strategi memang lebih menguntungkan. Benar banget, karena Australia punya ranking FIFA yang tinggi, Jepang nggak bakal kehilangan terlalu banyak poin meskipun kalah. Tapi, kalau Australia menang, itu bisa secara langsung mematikan peluang Indonesia dan Arab Saudi untuk lolos sebagai runner-up grup berdasarkan poin dan selisih gol. Situasinya rumit, ya. Secara strategi Jepang bisa santai, tapi dari sudut pandang tim lain, hasil itu bisa bikin mereka benar-benar kesal. Bisa-bisa Jepang malah jadi musuh publik di mata fans Indonesia atau Saudi kalau itu terjadi. Prediksi pertandingan tersisa, Indonesia 1-0 melawan Cina, Bahrain imbang 0-0 melawan Arab Saudi, Australia 0-0 melawan Jepang, Jepang menang 2-0 melawan Indonesia, Cina kalah 0-1 dari Bahrain, Arab Saudi kalah 1-2 dari Australia. Prediksi klasemen akhir, peringkat pertama Jepang 24 poin, kedua Australia 17 poin, ketiga Indonesia 12 poin, keempat Arab Saudi 11 poin, kelima Bahrain 10 poin, keenam Cina 6 poin. Ya, kalau sampai tidak bisa menang melawan Indonesia di kandang sendiri, mungkin lebih baik tidak usah lolos ke Piala Dunia ya. Hanya akan berakhir dengan rasa malu. Pulang dari babak penyisihan tanpa satupun kemenangan. Tim U17 Indonesia memang tampil bagus kalau ada sistem berkelanjutan untuk mengarahkan mereka ke tim senior. Jelas ada potensi besar untuk terus berkembang. Mereka mungkin sudah punya kemampuan setara tim-tim di sekitar peringkat 100 FIFA. Karena di level itu, kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh berbeda. Tapi setara Jepang, wah itu sih mimpi di siang bolong. Dari segi skuad saja, Indonesia belum bisa menandingi level 5 besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, atau Australia. Masih butuh waktu dan pengalaman yang jauh lebih banyak.